wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya buatkan tutorial untuk cara pengisian instrumen MBG ya. Nah, pertama-tama di halaman Google ini silakan ketik alamatnya ya, ketik Madrasah Sehat, enter. Kemudian, nah ini paling atas di sini ada alamat Madrasah Sehat ya. Klik. Nah, nanti akan tampil halaman seperti ini ya. Nah, selanjutnya di pojok kanan atas di sini ada tombol masuk. Klik tombol masuk. Nah, kemudian untuk loginnya bisa menggunakan NSM ya, nomor statistik madrasah, username atau passwordnya menggunakan NSM, atau silakan login menggunakan akun emisnya. Jadi di sini ada tombol untuk login SSO emis, tinggal diklik saja. Nah, kemudian masukkan email dan password emisnya. Contohnya klik login di emis. Nah, kemudian otomatis nanti ketika sudah berhasil login di emis, nanti akan dialihkan ke halaman instrumen MBG ya di sini ya. Instrumen makan bergizi gratis. Nah, di sini adalah halaman Bapak Ibu. Nah, pada halaman atas ini ada instrumen stratifikasi UKS. Ini kalau misalkan belum mengisi nih, ya, nanti akan ada keterangan silahkan isi. Tapi kalau sudah mengisi, keterangannya sudah mengisi. Nah, selanjutnya kita fokus ke cara pengisian instrumen makan bergizi gratis yang paling bawah di sini ya. Di sini ada instrumen makan bergizi gratis, kemudian klik tombolnya instrumen MBG. Nah, selanjutnya di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 7 step yang harus diisi ya. Yang pertama dari identitas, di sini otomatis ya, jadi nama madrasah, NSM itu otomatis, NPSN. Nah, di sini Bapak Ibu ada pilihan nih, sudah menerima MBG. Jika misalkan tidak, itu nanti tidak bisa melanjutkan kalau kita klik. Nah, ini ada belum menerima MBG ya, nanti akan dikembalikan. Jadi kalau belum menerima MBG cukup klik tidak. Tapi kalau sudah, klik ya di sini, kemudian klik tombol berikutnya. Nah, selanjutnya isi kontaknya nih, dari mulai alamat jalan, kemudian kecamatan ya, misalkan Johor, ini desanya Tajim, ini nama kepala madrasahnya misalkan Abdul. Nah, kemudian nomor HP kepala madrasahnya berapa misalkan ya, contoh ini, contoh aja. Nah, kemudian di sini ketua TP. Nah, TP ini adalah tim pelaksana atau pembina UKS. Misalkan namanya siapa gitu kan, misalkan Goni. Kemudian nomor HP ketua TP-nya atau tim pelaksananya misalkan kosong ya, sampel ya. Ini sampel dulu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan isi di sini nama lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG penyedia program MBG. Ini contohnya ya. Ini contoh ya. Jadi silakan disesuaikan di sini. Misalkan SPPG Bandung Barat 2, misalkan SPPG Bandung Barat 3 atau apa gitu kan. Atau SPPG Cicangkeng Girang 5 gitu kan, seperti itu. Contoh seperti ini ya. Nah, ini kemudian klik di sini ada pertanyaan, pertama kali mendapatkan program makan bergizi gratis. Nah, ini kapan nih pertama kali madrasah Bapak Ibu ini mendapatkan makan bergizi gratis? Misalkan contohnya tahun bulan September ya, tahun 2025 misalkan ya. Kemudian nah ini ini diklik sini ya, ini klik sini. Nah, ini yang icon kalender ini diklik, kemudian dipilih tanggalnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kemudian dalam 1 minggu madrasah menerima berapa kali nih MBG-nya? Misalkan 6 hari. Nah, berikutnya, nah ini siswanya nih. Nah, Bapak Ibu di madrasah Bapak Ibu itu berapa siswa laki-lakinya yang menerima MBG ya. Jadi contohnya misalkan Bapak Ibu punya siswa 500, tapi yang menerima MBG baru 300 gitu kan ya. Nah, nanti diisi yang sudah menerima MBG saja. Misalkan jumlah laki-lakinya 221, jumlah perempuannya 241, seperti itu ya. Jadi ini peserta didik yang sudah menerima MBG. Nah, kemudian di sini ada jumlah peserta didik teridentifikasi alergi makanan. Nah, ini kalau misalkan tidak ada, klik saja 0. Tapi kalau misalkan ada nih berapa orang gitu kan, misalkan 3, misalkan seperti itu ya. Isiannya angka Bapak Ibu ya di sini ya. Angka misalkan jumlah siswanya berapa gitu kan. Kalau tidak ada diisi dengan 0 seperti ini. Nah, kemudian jumlah peserta didik teridentifikasi fobia makanan. Misalkan ya di sini ada fobia makanan, ini ada keterangannya ya di sini.
Fobia makanan adalah gangguan kecemasan yang ditandai ketakutan berlebihan atau tidak rasional. Nah, di sini tinggal diisi saja, misalkan tidak ada, isi 0. Nah, ini jumlah peserta didik teridentifikasi intoleransi makanan. Nah, misalkan 0 ya. Kalau misalkan ada peserta yang misalkan tidak bisa makan telur gitu kan. Nah, ini diisi 1, misalkan seperti itu, berapa orang seperti itu ya. Nah, kemudian kalau tidak ada diisi 0 saja. Nah, kemudian klik berikutnya. Nah, kemudian di sini sarana nih ada. Nah, ini rasio ketersediaan sarana cuci tangan pakai sabun ya. Di sini dipilih apakah satu sarana CTPS per kelas, apakah satu sarana CTPS per 2 kelas atau di toilet madrasah atau belum memiliki ya. Misalkan contohnya di toilet madrasah. Kalau sudah memiliki silahkan diklik di sini ya. Untuk cuci tangan pakai sabunnya. Nah, kemudian ketersediaan sabun cuci tangan di sarana CTPS. Ya, ini apakah disediakan madrasah atau disediakan inisiatif masing-masing kelas atau seterusnya ya, tinggal disesuaikan. Kemudian saluran pembuangan air bekas CTPS ya. Nah, di sini apakah langsung diserap tanah atau saluran terbuka ke kolam renang potensi madrasah, retensi madrasah dan seterusnya ya. Di sini ada pilihannya, silakan disesuaikan dengan kondisi di madrasah Bapak Ibu. Kemudian lokasi area penempatan transit makanan. Nah, ini pilih juga sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Kemudian kondisi lokasi penempatan atau transit makanan di madrasah ya. Misalkan nah ini sesuaikan juga di kondisi madrasah Bapak Ibu ya. Jadi ruang tertutup khusus itu misalkan makanan datang gitu kan, mau disimpan di mana, apakah di ruang tertutup khusus atau di ruang terbuka misalkan di lapangan atau di mana, disesuaikan. Kemudian posisi penempatan makanan di transit madrasah. Posisi penempatan makanan di transit madrasah, apakah di atas meja gitu kan atau di lantai. Misalkan di ruang tertutup khusus itu disimpan di mana, apakah di atas meja atau di lantai dengan atas gitu kan, di lantai dengan alas gitu kan, atau di lantai tanpa alas gitu kan ya, karena ini terkait dengan kebersihan ya. Silakan dipilih. Kemudian kondisi lokasi penempatan transit makanan di kelas. Nah, ketika misalkan sudah transit di sekolah, di madrasah ya, kemudian dikirim ke kelas gitu kan, apakah disimpan di dalam ruang kelas atau di luar atau di depan ruang kelas atau di ruang transit tingkatan kelas. Silakan disesuaikan dengan kondisi di madrasah masing-masing ya. Kemudian posisi penempatan makanan di transit kelas ya. Nah, ini juga sama ya, apakah di kelas itu apakah di atas meja atau di lantai dengan alas atau di lantai tanpa alas ya, misalkan seperti itu. Kemudian melakukan uji organoleptik sebelum didistribusikan. Nah, apakah ada uji khusus dari petugas kesehatan gitu kan atau tidak gitu kan. Nah, ini silakan dipilih juga ya, disesuaikan. Kalau tidak ada uji organoleptik ini dipilih saja tidak ada. Kemudian alat pelindung diri APD yang digunakan petugas. Nah, ini apakah petugasnya ini pakai masker gitu kan? Ini bisa dipilih terlebih satu ya. Misalkan pakai masker, pakai sarung tangan, pakai penutup kepala, pakai celemek gitu kan, pakai alas kaki, pakai atau belum dilengkapi APD, silakan disesuaikan. Nah, kemudian fasilitas alat pengukur tinggi badan. Nah, ini sama ya, bisa dipilih beda satu juga. Stadiometer dinding, stadiometer portable gitu kan, silakan dipilih. Nah, kemudian fasilitas alat pengukur berat badan. Ini timbangan digital atau manual ya. Nah, ini misalkan bisa dipilih dari satu. Kemudian rencana frekuensi pengukuran tinggi berat badan peserta didik ya, apakah 1 tahun sekali ataukah seminggu sekali, atau misalkan belum merencanakan dipilih saja belum merencanakan. Kemudian proses pengelolaan sisa dan sampah makanan ya. Kemudian di sini dikirimkan kembali ke SPPG, dikelola madrasah secara mandiri, bekerja sama dengan dinas atau mitra pengelolaan sampah, atau belum memiliki nih. Nah, ini dipilih saja. Kemudian bentuk pengemasan sisa dan sampah makanan ya. Apakah terbuka terpilah, apakah terbuka tertutup, apakah terbuka terbuka gitu kan, apakah tertutup terpilah di sini ya. Silakan disesuaikan dengan kondisi di madrasah masing-masing. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana pembuangan sisa dan sampah makanan silakan juga dipilih ya. Nah, ini dipilih juga. Nah, kalau sudah semua, pastikan semuanya sudah terisi ya. Nah, kalau tidak terisi nanti tidak dapat simpan. Nah, kemudian klik berikutnya. Nah, kemudian di sini bagian program ya, tahapan program di sini jumlah hari efektif semester genap 2024-2025. Misalkan ada yang sekolahnya itu ya 5 hari, ada yang 6 hari, bahkan ada yang
4 hari gitu kan, seperti itu ya. Contohnya misalkan diisi misalkan 6 hari, misalkan Senin sampai Sabtu berarti kan 6 hari. Nah, ini sama ya, ini juga sama 6 hari misalkan. Kemudian pola penyampaian informasi jumlah hari kepada SPPG ya. Misalkan apakah Bapak Ibu di madrasah itu menyampaikan harian atau kan mingguan atau 2 mingguan atau gimana gitu kan, seperti itu. Atau insidental gitu kan, seperti itu ya. Silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian materi sosialisasi program MBG. Nah, kalau misalkan pilihannya di sini belum ya, di sini pilih belum aja. Kemudian materi edukasi gizi dan PHBS. Nah, ini kalau misalkan belum juga pilih belum. Kemudian status pelaksanaan sosialisasi dan edukasi. Nah, kemudian di sini pilih pendidik mengakui pelatihan atau seterusnya ya. Ini bisa lebih dari satu pilihnya. Oke, selanjutnya berikutnya. Nah, ini pembiayaan. Nah, pembiayaan di sini ada keterangan ya, tanpa biaya jika kegiatan tidak memerlukan biaya. Tidak ada perbaikan penyediaan penyelenggaraan jika aktivitas tidak dilakukan. Yayasan atau lembaga donor mitra donatur ditempatkan jika ada sumber pendataan lain. Nah, ini silakan dipilih perbaikan prasarana sanitasi. Nah, ini apakah dananya ya, pembiayaannya apakah dari BOP atau BOS atau dari komite atau yang lainnya. Misalkan yang lainnya silakan diketik di sini kalau ada yang lainnya. Kemudian penyediaan sarana air bersih. Nah, ini terkait pembiayaannya apakah dari dana BOS atau pada dana komite atau yang lainnya. Kemudian penyediaan sarana kesehatan madrasah. Ini juga sama ya, silakan dipilih. Kemudian penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi bisa memilih lebih dari satu. Nah, ini juga sama, silahkan dipilih. Oke, selanjutnya klik berikutnya. Nah, bagian sini silahkan masukkan saran Bapak Ibu ya untuk program MBG ini. Misalkan contohnya sediakan menu stick gitu kan, seperti itu ya contohnya, atau apa gitu kan, silahkan diisi di sini, silahkan disampaikan. Nanti ini akan dibaca oleh ini ya, oleh kami gitu kan, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah terisi semua, sudah hijau semua, klik submit. Nah, ini data berhasil disimpan. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini artinya Bapak Ibu sudah mengisi instrumen MBG ya. Kalau misalkan mau berubah nih, mau ada perubahan, ada yang perlu diedit, silakan bisa diperbaiki ya. Nah, ini bisa diperbaiki. Nah, ini kan data yang tadi ya sudah tersimpan, tinggal silahkan diupdate kalau misalkan ada perbaikan ya. Nah, ini sama ya, tersimpan. Nah, tersimpan kan. Kalau misalkan ada perbaikan, silahkan bisa diedit kemudian disimpan kembali, seperti itu ya, disubmit kembali. Oke, demikian mungkin Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.